Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 121, yaitu tentang alat ya. Oke, kita akan masuk ke 121. Oke, kita akan clear screen. Kita akan buka NeoVim-nya. Oke, kita akan buka sidebar-nya. Kita akan buatkan, saya tekan A, kita akan buatkan file index.html, saya tekan A lagi, kita akan buat folder JS dan file script.js. Nah, seperti ini ya. Kita akan buka dan kita buatkan basic tag HTML-nya. Oke, CSS-nya kita hapus, tidak kita pakai untuk saat ini ya. Kita save, ini akan saya skip dan kita akan buka untuk JavaScript-nya. Sidebar-nya kita tutup. Oke, materi kita tentang alat. Alat adalah sebuah cara untuk menampilkan pesan ke layar. Nah, perintah jasa seperti ini, alat, kemudian di sini ada pesan yang mau kita tampilkan. Atau misalkan kita menggunakan window. Nah, window ini sudah pernah kita bahas ya. Window ini sifatnya adalah global. Jadi bisa menggunakan window.alert. Ini adalah pesan. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan saya mau membuat sebuah alert di sini. Alert, misalkan saya mau kasih alertnya selamat datang. Selamat datang di tutorial JavaScript. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita tutup dengan titik koma. Kita akan save. Nah, kita akan jalankan live servernya. Ctrl L. Oke, sudah muncul ya. Lihat di sini muncul. Selamat datang di tutorial JavaScript. Kita oke kan, maka dia baru masuk ke halaman dari browsernya. Oke, kita akan masuk lagi ke sini. Nah, ataupun kita juga bisa menggunakan timeout. Misalkan ini saya remark ya. Ini saya remark. Nah, kita akan coba menggunakan timeout set timeout. Nah, kita akan buat sebuah function panah seperti ini ya. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah alert. Misalkan kita akan buat setelah 3 second ya, alert. Kita akan pesan muncul setelah 3 second. Nah, misalkan kita buat seperti ini. Oh, ini kurang petiknya ya. Kita tambahkan petik dan ini juga kita tambahkan petik. Oke, di sini kita tambahkan timeoutnya misalkan 3000. Karena 3 second ya. Kita save, kita tunggu. Nah, dia baru muncul ya setelah 3 second. Ini juga kita bisa dengan menggunakan timeout. Ini bisa. Nah, selain alert, kita juga bisa menggunakan untuk membuat konfirmasi dialog ya. Ini kita remark juga supaya nanti lebih mudah ya. Nah, kita akan membuat sebuah konfirmasi dialog. Misalkan saya membuat sebuah variabel di sini result. Nah, result ini kita akan buat confirm. Nah, confirm ini sama alert juga muncul untuk mengkonfirmasi. Nah, apakah Anda yakin? Kita akan ambil saja ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian ini akan kita ambil message-nya. Message-nya ini kita akan ambil dari result. Kita akan ambil dari result, kita kasih sebuah pilihan ya, tanda tanya, data berhasil dihapus, data gagal dihapus. Nah, kita akan ambil di sini message-nya. Oke, kita save. Nah, lihat di sini sudah muncul ya. Apakah Anda ingin menghapus? Misalkan oke, maka data berhasil dihapus. Oke. Misalkan ini saya refresh lagi, saya save, muncul lagi ya. Misalkan saya cancel, maka di sini data gagal dihapus untuk pesannya. Jadi ini untuk konfirmasi ya. Jadi dia akan masuk ke sebuah pilihan. Kalau aktual di lapangannya teman-teman bisa menggunakan fungsi if ya. Jadi jika misalkan resultnya ini true, akan masuk ke proses delete. Kalau misalkan false, maka akan dilewatkan untuk proses hapusnya.
Nah, itu untuk konfirmasi dialog. Nah, selain itu kita juga bisa membuat sebuah input pop-up atau prompt dialog ya. Nah, misalkan saya buat sebuah variabel language untuk pilihan bahasa ya. Saya akan menggunakan pilihan ini untuk input apa bahasa favorit Anda. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita kasih sebuah pilihan, kemudian saya akan buat di sini sebuah feedback. Sebuah feedback ini akan kita ambil dari lang yang tadi dipilih. Nah, ini kita akan convert to lowercase. Kita akan ubah ke lowercase. Kemudian kita akan cek di sini ya. Misalkan kita JavaScript. Nah, kita akan cek. Oke. Ini kalau misalkan benar, wow, Anda sangat keren misalkan ya. Nah, kemudian di sini untuk pilihannya kita akan gunakan backtick karena kita akan menambahkan wow, misalkan kita akan mencetak variabelnya dari langnya. Kita akan cetak, kita akhiri dengan koma seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan cetak alertnya. Oke, kita save. Nah, karena ini tadi belum kita hapus, jadinya ke sana dulu ya. Baru ini ada masukan bahasa favorit Anda, misalkan Java script, kita enter. Wow, Anda sangat keren ya. Ada ini misalkan saya remark ya supaya lebih langsung. Saya save. Oke, ini saya save lagi, kita reload lagi. Oke, misalkan saya masukkan di sini Indonesia. Kita enter. Wow, Indonesia. Jadi kita masuk ke yang satunya. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk sebuah interaksi dengan user ya, inputan yaitu pilihan. Nah, kita juga bisa menggunakan ini untuk mengecek misalkan pilihan umur. Kita ketika umurnya masuk, maka dia bisa melakukan atau mengakses webnya. Kalau misalkan di bawah umur tidak diizinkan. Misalkan saya buat sebuah edge string edge str ya. Ini kita akan prompt lagi berapa umur Anda. Nah, kita akan yang ini kita remark dulu ya supaya nanti alertnya langsung. Nah, kita akan ambil umurnya age, ini akan kita casting ya. Kita akan ubah dari string ke number. Kemudian di sini kita akan buat sebuah message. Nah, message-nya ini akan kita isi dengan age. Jika age-nya lebih besar sama dengan 18 tahun, nah, maka kita akan kasih dia misalkan Anda dapat melakukan transaksi. Anda tidak dapat melakukan transaksi. Ini kita save. Nah, di sini muncul ya pilihan umurnya. Berapa umur Anda? Misalkan saya kasih 15. Kita enter. Nah, ini belum kita cetak ya karena ini belum kita tambahkan alert di sini, makanya tidak muncul. Nah, kita bisa tambahkan alert seperti ini. Kita save lagi. Nah, kita kasih lagi di sini 15. Kita enter. Nah, Anda tidak dapat melakukan transaksi. Nah, misalkan saya reload lagi. Di sini saya kasih di sini umurnya 20. Saya enter. Anda dapat melakukan transaksi. Oke, itu ya. Kita bisa menggunakan 3 pop-up atau alert yang bisa kita gunakan. Bisa jadi yang pertama bisa digunakan sebagai pesan untuk memberitahu user, yang kedua bisa digunakan untuk konfirmasi, dan yang ketiga bisa digunakan sebagai input user. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.